Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rurina Gusti Sutopo Putri, NIM I0111910007 dari kelas pengawasan mutu industri peternakan A1, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum standarisasi mutu telur. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi telur itu sendiri. Telur merupakan suatu bahan pangan yang sempurna, di mana telur mengandung kandungan gizi seperti protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sedangkan pengawasan mutu sendiri memiliki definisi, yaitu usaha untuk mempertahankan kualitas suatu bahan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor 3926 Tahun 2008 menyatakan bahwa berat telur dibedakan menjadi 3, yaitu telur kecil yang kurang dari 50 gram, telur sedang 50, antara 50 sampai 60 gram, dan telur besar lebih dari 60 gram. Tujuan dilakukannya praktikum pengawasan mutu industri peternakan mengenai standarisasi mutu telur, yaitu untuk mengidentifikasi mutu telur, membandingkan telur komersial dengan standar nasional Indonesia, dan memahami cara mengatasi dan pencegahan dalam melakukan pengawasan mutu telur. Sedangkan kegunaan dari praktikum pengawasan mutu industri peternakan mengenai standarisasi mutu telur adalah agar mahasiswa dapat mengidentifikasi mutu telur, dapat membandingkan telur komersial dengan standar nasional Indonesia, dan juga memahami cara mengatasi dan pencegahan dalam melakukan pengawasan mutu telur. Adapun hal-hal yang akan diamati pada praktikum kali ini yaitu kondisi kerabang, kantong udara, keadaan putih telur, keadaan kuning telur, dan juga bau telur. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini yaitu wadah. Bahannya yaitu wadah, ada sendok, dan juga ada mikrometer. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu telur itik, ada telur ayam buras atau ayam kampung, dan juga ada telur ayam ras. Baik, yang pertama-tama yaitu kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Lalu kita mengamati keadaan dari masing-masing telur tersebut. Apakah kerabangnya terdapat keretakan atau tidak? Dan kita melihat dari permukaan dari telur tersebut, apakah licin atau sedikit bergeronjol atau permukaannya tidak rata. Lalu untuk memeriksa kantong udara dalam telur, kita tinggal memecah bagian ujung telur di sini, lalu mengukur dengan mikrometer berapa kantong udara yang berada di dalam telur. Baik, selanjutnya kita akan memecahkan telur ini lalu memasukkannya ke dalam wadah. Setelah itu kita mengamati kondisi dari putih telur itu sendiri. Apakah terdapat kotoran, daging, darah, atau benda-benda asing yang terdapat dalam putih telur itu sendiri, dan juga kekentalan dari putih telur tersebut. Selanjutnya kita mengamati kondisi kuning telur tersebut. Apakah kondisinya masih bulat, gepeng, atau pipih. Lalu kita mengamati kebersihan dari kuning telur tersebut. Apakah ada benda-benda asing yang terdapat dalam kuning tersebut atau tidak. Terakhir yaitu mengamati bau dari telur tersebut, yaitu dengan cara mencium aroma dari telur tersebut. Adapun hasil yang saya dapat dari praktikum yang telah saya lakukan tadi, yaitu untuk telur ayam ras, untuk kerabangnya berada pada mutu 2, sedangkan kuning telur dan kantong udara berada pada mutu 3. Lalu yang terakhir putih telur, bau, dan berat berada pada mutu 1. Lalu untuk hasil dari telur ayam buras yaitu untuk mutu 1 ada putih telur, kuning telur, dan juga bau. Sedangkan pada mutu 2 terdapat kerabang dan juga kantong udara. Lalu yang terakhir hasil dari telur itik, yaitu pada nilai mutu 2 ada kerabang, kantong udara, dan juga keadaan putih telur. Sedangkan pada mutu 3 ada kuning telur. Lalu pada penilaian mutu 1 terdapat bau.
Kesimpulan dari praktikum ini yaitu semakin lama telur disimpan maka kondisi kerabangnya pori-pori akan semakin lebar. Itu berbanding lurus dengan kantung udara. Sekian dari praktikum standarisasi mutu telur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.